Pemirsa, untuk kemudian mengungkap dan juga membahas kasus pembunuhan terhadap Vina dan juga Eki di Cirebon, Jawa Barat, kami sudah hadirkan bersama kami di studio pakar psikologi forensik Mas Reza Indragiri. Selamat siang Mas Reza. Halo, selamat siang Mbak. Mas Reza, langsung saja ya, ini kita bahas mengenai kasus yang kembali viral 8 tahun lalu, sempat tenggelam begitu. Akhirnya sekarang kembali viral dan mengatakan ataupun banyak yang mengatakan ada kesalahan prosedur dalam penangkapan. Mas Reza melihatnya seperti apa? Ya, saya sebagai warga negara dalam posisi tidak punya pilihan kecuali menghormati proses hukum, menghormati lembaga penegakan hukum. Dan salah satu cara bagi saya untuk menunjukkan penghormatan itu adalah memberikan pandangan-pandangan berbasis keilmuan yang saya punya. Nah, terkait itu saya memang memiliki catatan tentang setidaknya 3 loopholes atau 3 celah, 3 tanda petik kelemahan dalam proses penegakan hukum kasus ini. Pertama adalah terkait dengan ketika saya melihat ada foto 6 orang terpidana, dulunya terdakwa, sebelumnya tersangka, dalam kondisi babak belur. Nah, perkiraan saya, adakah kemungkinan bahwa para tersangka ini dulunya diinterogasi dengan cara-cara penyiksaan? Karena kalau itu yang dilakukan, tampaknya ini besar kemungkinan penyidik memang berusaha untuk mengubur pengakuan para tersangka. Saya mengkritik itu, karena secara umum, kalau ternyata proses penegakan hukum terlalu mengandalkan pada mencari pengakuan, pengakuan itu mengandalkan daya ingat. Daya ingat mudah terfragmentasi, artinya mudah pecah-pecah, sampai kemudian menghilang, dan juga mudah mengalami distorsi, belok kanan, belok kiri. Nah, itu sebabnya psikologi forensik sampai pada sebuah simpulan. Barang yang paling mengganggu proses pengungkapan fakta, ini manusia. Daya ingat manusia. Daya ingat. Jadi rekomendasinya jangan terlalu menghabiskan banyak waktu dan stamina untuk mengubur pengakuan. Kondisi tersangka babak belur boleh jadi merupakan indikasi bahwa penyidik menggunakan cara-cara kekerasan untuk mengubur pengakuan para tersangka. Artinya seharusnya pengakuan ini hanya sebagai informasi tambahan, bukan menjadi fakta utama. Gitu. Sehingga alih-alih mengubur pengakuan tadi saya katakan, ayo cari alat bukti yang lain, ayo gunakan cara-cara saintifik. Nah, masuklah kita ke pembahasan tentang loopholes yang kedua. Tadi loopholes pertama ya, sekarang loopholes kedua. Tentang, maaf ini, sperma. Sperma memang urusannya kedokteran. Tetapi latar psikis yang bisa menjelaskan bagaimana datangnya atau keberadaan sperma ini, itu urusan psikologi forensik. Yang ingin saya katakan begini. Ketika ada sperma misalnya pada tubuh korban, secara umum ya, apakah bisa dipastikan itu merupakan perkosaan? Belum tentu. Karena sperma di tubuh korban bisa berasal dari sebuah aktivitas seksual yang forceful, paksaan. Kalau paksaan, memang ini kekerasan, berarti pidana. Tapi jangan lupa, sperma juga bisa merupakan akibat dari aktivitas seksual yang konsensual, alias mau sama mau. Nah, jadi silakan dicek. Terlihat. Nah, itu yang harus dicek oleh pihak kepolisian. Keberadaan sperma ini sesungguhnya berawal dari sebuah aktivitas seksual yang forceful, pidana, ataukah dari mau sama mau. Itu bisa dibedakan antara yang forceful dan mau sama mau ini? Makanya ada proses investigasi. Ada otopsi, pemeriksaan terhadap para tersangka, pemeriksaan terhadap korban sekiranya korban masih hidup. Nah, kalau itu tidak dilakukan, maka praktis kita tidak bisa mengatakan ini sudah terjadi perkosaan. Sebagaimana kita juga tidak bisa memastikan bahwa ini ternyata didahului oleh aktivitas mau sama mau. Tapi kalau misalnya spermanya ini diketahui ada banyak, bisa tidak? Tadi kan pelakunya ada beberapa orang. Nah, saya ingin mengatakan itu. Ini isu kedua terkait sperma. Sesaat lalu saya bicara tentang katakanlah psikologinya sperma gitu ya. Sekarang yang kedua, dalam kasus ini ada berapa orang laki-laki? 8 orang masuk bui, 4 orang buron, 1 korban, yaitu Eki. Pacarnya Vina ya, kalau saya tidak salah, betul ya, pacarnya Vina. Berarti total ada 13 laki-laki. Kan harus bisa dijawab, ini spermanya siapa? Itu belum dibuktikan? Itu hanya bisa dilakukan lewat uji DNA. Dalam perbincangan di acara 2 Sisi di TV One beberapa hari yang lalu, saya menanyakan itu kepada Direskrimum Polda Jabar. Yang jawabannya adalah tidak dilakukan uji DNA. Kenapa? Saya tidak tahu, silakan ditanyakan ke Direskrimum. Ketika tidak dilakukan uji DNA dan ini sudah berlalu sekian tahun ya, sudah 8 tahun berlalu, Vina pun sudah dikuburkan gitu ya katakanlah. Nah, hal seperti ini apa yang kemudian bisa mengungkapnya? Saya tidak tahu. Itu sebab saya katakan ini loopholes, ini celah, ini kelemahan yang ya kalau disebut fatal mungkin terlalu dramatis lah ya, tapi menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi para penyidik yang dulu ataupun para penyidik sekarang, mungkin ada perubahan formasi untuk memastikan terkait dengan loopholes kedua,
ini spermanya siapa, dan berawal dari aktivitas seksual macam apa. Mas Reza, ini menarik ketika tadi ada katakan bahwa ada intimidasi, kemungkinan yang terindikasi ya, karena babak belur gitu ya. Intimidasi kepada para narapidana, tersangka ya. Nah, ini memangnya intimidasi seperti itu tidak lazim dilakukan oleh pihak kepolisian. Kita tahu kan bahwa harus diungkap sesuatu, bisa saja dia berbohong. Lalu diperbolehkan otoritas penegakan hukum melakukan perbuatan pidana. Memukuli orang itu pidana. Menyiksa orang ini indikasi ya. Iya. Siapapun tidak boleh melakukan pidana, apalagi aparat penegak hukum. Walaupun itu tujuannya untuk mencari pembuktian. Tidak boleh kemudian menegakkan hukum dengan cara-cara yang melanggar hukum. Istilahnya apa? Vigilante. Kalau kita izinkan semacam itu, nanti akan muncul presiden. Apa salahnya orang kemudian melakukan patroli serampangan di jalan, memeriksa KTP, mana KTP-mu, dan segala macam, dengan alasan, wah ini kan kampung saya, boleh dong saya menegakkan hukum ala saya. Artinya apakah tersangka bisa juga mengajukan banding misalnya atau melaporkan pihak penyidik yang melakukan pengeroyokan itu? Bisa dipersoalkan. Jadi ketika kita bicara secara umum ya, andai kan dalam proses hukum ternyata personil penegakan hukum menggunakan cara-cara yang abusif, cara-cara yang menyiksa, itu bisa dianggap sebagai bentuk pelanggaran HAM, pelanggaran terhadap praduga tak bersalah, dan seterusnya, bisa dipersoalkan dari sisi profesionalisme, bisa dipersoalkan dari sisi integritas, sanksinya bisa etik, bahkan mungkin tidak tertutup kemungkinan sanksinya pidana. Kalau begitu Mas Reza, cara yang lebih etis untuk mengungkapkan kejadian ini selain tadi ya pemeriksaan dan bukti-bukti ya, untuk mengungkap kebenaran dari seorang katakanlah terduga tersangka, ini kita katakan terduga tersangka, seperti apa, dengan cara apa? Ada sekian banyak, tapi salah satu metode yang dulu saya sampaikan di perguruan tinggi ilmu kepolisian adalah 9 steps dari RAID investigation process, interview process. Ada 6 tahapan wawancara ala RAID itu nama ilmuwan, untuk menginterogasi tersangka yang bebas dari unsur-unsur kekerasan. Nah, pertanyaan induknya sebenarnya begini, kenapa sih sampai kemudian ada personil penegakan hukum yang melakukan tindakan di luar batas terhadap tersangka ya, terhadap orang yang belum divonis bersalah? Mungkin karena perkaranya terlalu banyak, dikejar waktu, diburu wartawan TV One, menarik perhatian publik, masyarakat tidak sabaran. Nah, hal semacam itu juga memang pada akhirnya bisa berdampak terhadap personil untuk kemudian melakukan cara-cara yang tidak sesuai dengan kaidah sebagaimana mestinya. Berihal dengan mungkin pada saat lokasi kejadian ini, tempat kejadian perkara, CCTV. Tadi Kompolnas mengatakan bahwa tidak ada pemeriksaan terhadap CCTV. Ini juga yang kemudian disoroti begitu ya. Tidak diambil CCTV-nya. Kemudian mungkin plat nomor kendaraannya juga artinya tidak terdata begitu. Nah, Anda melihatnya seperti apa dengan kondisi seperti ini, fakta-fakta yang ada? Saya asumsikan itu penting, tetapi itu tidak masuk dalam catatan loophole saya. Barangkali karena itu pertanyaan atau persoalan yang berada di luar khazanah psikologi forensik ya. Mungkin digital forensik relevan untuk persoalan itu. Tadi saya singgung kan ada 3 loophole. Satu lagi nih. Satu lagi ya. Satu lagi adalah, benar tidak sih terjadi pembunuhan? Saya itu ketika mendengar kabar ada sekelompok, sebutlah anggota geng motor yang melakukan penganiayaan, pembunuhan, ruda paksa, marah saya luar biasa. Tapi ya tentu saja amarah ini kan harus diekspresikan dan dimanifestasikan lewat cara-cara hukum. Nah, ketika saya mencoba bernalar dari sisi itu, ketemulah persoalan atau loophole yang ketiga. Benarkah ini pembunuhan? Nah, untuk mengetahui apakah ini betul-betul pembunuhan, ataukah sekarang kan dihadap-hadapkan dengan kemungkinan kecelakaan ya, pembunuhan atau kecelakaan, ini sesungguhnya ada di ranah kedokteran. Sehingga saya hanya bisa mengatakan begini, silakan cek antara hasil otopsi dengan tuntutan jaksa. Semestinya harus sinkron kan? Antara yang ditulis di tuntutan dengan hasil otopsi harus sinkron. Nah, silakan itu dicek. Kalau memang sinkron alias sama, maka praktis tidak ada persoalan. Harusnya saat persidangan ini sudah dicek, ya Mas Reza? Kalau majelis hakim punya cukup waktu dan menganggap perlu pendalaman, sudah barang tentu harus dicek kesinkronan itu. Tapi sebaliknya, kalau ternyata antara tuntutan dengan hasil otopsi terkait dengan trauma pada tubuh korban itu ternyata berbeda, nah ini jadi persoalan. Trauma itu ada 2 jenis. Apakah itu trauma tajam ataukah trauma tumpul? Nah, silakan dicek sinkron atau tidak.